Biologi. Saya, Genesa Zantisal Satila, sebagai host kali ini akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan dengan topik yang sangat menarik tentunya dan mungkin cukup asing bagi sebagian dari kita, yaitu persilangan respirok. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita sudah bersama dua narasumber ini yang ahli di bidangnya masing-masing. Pertama, kita punya Kak Ananda. Halo Kak Ananda, selamat datang di pertemuan kali ini. Nah, yang kedua, kita punya Kak Safar yang ahli di bidangnya nih. Kenalin teman-teman, ini dengan Kak Safar. Halo Kak Safar, salam kenal. Baiklah, kita akan membahas apa itu persilangan respirok, bagaimana proses terjadinya, serta dampaknya dalam dunia pertanian, khususnya dalam pengembangan varietas tanaman unggul. Yuk, langsung saja kita mulai dengan narasumber pertama. Apa sih menurut Kak Ananda tentang persilangan respirok itu? Persilangan respirok mungkin terdengar asing di telinga saya. Ini adalah istilah yang biasanya digunakan dalam dunia biologi, khususnya dalam bidang genetika. Persilangan respirok adalah teknik dalam pemulihan tanaman atau hewan, di mana dua individu dengan genetik berbeda disilangkan. Lalu keturunan yang dihasilkan dari persilangan ini dipersilangkan kembali dengan salah satu induknya. Prinsip Mendel mudah dibuktikan bila diadakan perkawinan persilangan respirok. Persilangan respirok adalah persilangan ulang di mana gamet jantan dan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Kemudian, contoh lainnya adalah ketika tanaman jantan monohibrid yang berbiji bulat dikawinkan dengan tanaman betina berbiji keriput, nanti akan dihasilkan tanaman jantan dengan biji keriput dan tanaman betina dengan biji bulat. Nah, kalau boleh tahu ya tujuannya itu apa sih Kak? Tujuannya itu untuk melihat apakah ada perubahan signifikan pada karakteristik genetik keturunannya. Biasanya, metode ini digunakan untuk memperkuat sifat-sifat unggul yang diinginkan pada tanaman atau hewan yang disilangkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, kualitas hasil produksi, atau adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Oh iya Kak, apa sih proses terjadinya persilangan respirok itu? Proses persilangan respirok dimulai dengan memilih dua individu yang memiliki sifat genetik yang berbeda. Misalnya, dalam konteks tanaman, Anda bisa memiliki satu tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan satu lagi yang memiliki kualitas buah yang lebih baik. Ini bertujuan untuk membuktikan bahwa setiap individu, baik jantan maupun betina, memiliki kesempatan yang sama untuk mewarisi sifatnya. Cara melakukan resiprok adalah dengan melakukan penyilangan ulang dengan menukarkan jenis kelamin. Misalnya di sini, awalnya kita menyilangkan induk betina yang memiliki genotip M besar dengan induk jantan yang memiliki genotip M kecil. Setelah disilangkan, hasil keturunan pertamanya adalah 100% M besar M kecil yang memiliki fenotip warna merah. Lalu kita coba balikan jenis kelaminnya. Misalnya di sini untuk kita melakukan persilangan yang lain ya. Jadi P1-nya itu untuk jantannya M besar dan untuk betinanya adalah M kecil. Maka hasil keturunan pertamanya pun sama seperti sebelumnya, yaitu 100% M besar M kecil yang memiliki fenotip warna merah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa individu baik jantan maupun betina itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk mewarisi sifatnya. Karena yang di sebelah kiri kita pakai betina M besar, sedangkan yang di sebelah kanan kita pakai betina M kecil, tapi toh hasilnya tetap sama 100% M besar M kecil. Oke, itulah pembahasan kita kali ini tentang tujuan persilangan. Oke, baiklah, kita lanjut dengan narasumber kedua kita, dengan Kak Safar. Kak
bisa digunakan untuk persilangan Respirok di dunia nyata? Persilangan Respirok memiliki banyak aplikasi, terutama dalam dunia pertanian modern. Dengan metode ini, para ilmuwan dapat menciptakan varies tanaman yang lebih unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya beras yang tahan terhadap kondisi banjir, terus jagung yang memiliki hasil lebih tinggi, atau buah-buahan yang lebih tahan lama. Oh iya, tujuan akhirnya itu apa sih Kak, kalau boleh tahu? Tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan produksi dan efisien pertanian, sekaligus memastikan ketahanan pangan global di masa depan. Ada nggak sih Kak tantangan yang ada di dalam persilangan Respirok? Tentunya ada. Salah satunya tantangannya adalah waktu. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menunggu beberapa generasi untuk mendapatkan hasil yang stabil. Baiklah, itu pembahasan singkat tentang persilangan Respirok, dari pengertian hingga aplikasinya di dunia pertanian. Jelas bahwa teknologi ini membawa banyak manfaat bagi kemajuan produksi pangan kita, Meskipun juga diiringi dengan tantangan dan tanggung jawab etika. Terima kasih sudah mendengarkan Ilmu dan Alam. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya untuk topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Mendengar keluhmu malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga.